Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara untuk membuat foto jedak-jeduk melalui aplikasi Capcut. Di sini saya akan memakai sound atau suara ataupun musik yang lagi viral di TikTok, yaitu DJ kayak King Kong, seperti contoh video yang barusan saya putarkan tadi. Oke, langsung aja kita memasuki aplikasi Capcutnya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan proyek baru. Kita masukkan terlebih dahulu satu buah foto yang akan kita edit, kawan-kawan. Oke, kalau sudah, kita geser ke kanan dan hapus terlebih dahulu watermarknya. Kalau sudah, bisa kita klik di bagian tambahkan audio terlebih dahulu, dan kita pilih di bagian bawah yang ada tulisan di ekstraknya. Di sini kita akan memakai suaranya saja di sini, kawan-kawan. Kemudian kita impor suaranya saja. Oke, kalau sudah, langsung aja kita klik di bagian audionya. Di sini kita akan membuat beatnya terlebih dahulu dengan cara klik di bagian bawah, ada tanda berlogo bendera seperti ini, GBG potongan. Kemudian kita membuat beatnya dengan cara klik di bagian atas dan tambahkan irama di bagian bawah. Kalau sudah, langsung aja kita buat beatnya terlebih dahulu, kawan-kawan. Oke, kalau sudah, langsung aja kita klik di bagian sudut kanan bawah, ada tanda centang seperti ini, kita klik centang. Oke, kalau sudah, langsung aja kita ke awalan fotonya, kita klik di bagian foto, dan di sini kita akan perbesar sedikit fotonya, cuma sedikit, kawan-kawan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, bisa kita geser ke sampai di bagian titik bit yang kedua, kawan-kawan, seperti ini, atau tepatnya di bagian durasi 9.6s. Oke, kalau sudah, kita ke awal fotonya. Di sini kita tambahkan keyframe tetap terlebih dahulu. Kemudian kita geser di bagian titik bit pertama, fotonya tambahkan keyframe, kemudian kita turunin. Kemudian kita geser di bagian tengah-tengah fotonya, kita tarik dulu, kita perkecil dulu dua jari, kawan-kawan. Kita bagi dua fotonya seperti ini. Kemudian kita klik di bagian bawah, kita cari yang namanya grafik di sudut kanan. Klik di grafik dan kita pilih yang namanya memantul 3. Kita cari yang memantul 3, kawan-kawan, yang ini. Yang memantul 3 ini. Oke, kalau sudah, langsung aja kita checklist. Selanjutnya kita klik lagi di bagian fotonya. Di sini kita akan tambahkan animasi. Pilih bagian bawah animasi, pilih yang masuk, dan kita pilih yang perkecil. Untuk durasinya kita ubah menjadi 2.0, kawan-kawan. 2,0s. Kalau sudah, langsung aja kita tekan checklist. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan lagi 2 foto, kawan-kawan. Di sini kita menggunakan 3 buah foto. Yang satu sudah, langsung aja kita tambahkan 2 buah foto lagi, kawan-kawan. Oke. Kemudian kita klik di bagian fotonya dan kita perbesar, kawan-kawan. Seperti ini. Sama untuk foto yang ketiga juga. Kita perbesar juga. Kalau fotonya sudah kita perbesar semua, langsung aja kita klik di bagian transisi di antara perpindahan foto yang ke satu dan yang kedua. Kemudian kita pilih di bagian dasar dan kita pilih yang baru satu. Kemudian untuk durasinya kita fullkan saja. Kalau sudah, langsung aja tekan checklist. Oke, kalau sudah, kita akan mengatur untuk durasi foto yang kedua. Kita geser menjadi di durasi 4 titik.
di durasi 4.1 kawan-kawan. Untuk di bagian foto yang ketiga kita bisa tarik sampai di bagian titik bit yang terakhir atau di durasi 3.5s. Oke, untuk selanjutnya kita geser di bagian titik bit yang pertama. Foto kita perbesar terlebih dahulu kawan-kawan, kita zoom sedikit, kemudian tambahkan di titik bit pertama keyframe-nya tetap, kemudian di bagian titik bit kedua kita tambahkan lagi keyframe tetap. Sebelumnya kita scroll dulu kawan-kawan, kita lebarkan gambarnya seperti ini. Di bagian titik bit yang kedua tambah keyframe tetap, di bagian ketiga, keempat, kelima kita tambahkan keyframe. Fotonya kita perbesar lagi kan kawan. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi keyframe di setiap titik bit yang belum kita kasih keyframe. Cuma keyframe tetap kawan-kawan, seperti ini kita tambahkan. Oke, ini di bagian foto yang kedua. Kemudian kalau sudah, kita lanjut di bagian foto yang ketiga, masih sama. Di bagian titik bit yang kedua ini kawan-kawan, bukan di bagian awalan fotonya, di bagian titik bit yang kedua kita tambahkan keyframe. Foto kita perbesar sedikit. Di bagian titik bit yang ketiga tambahkan keyframe tetap. Kemudian keempat, kelima kita tambahkan lagi keyframe dan kita perbesar fotonya seperti ini. Untuk di bagian keenam, ketujuh kita tambahkan lagi keyframe. Maaf, yang di bagian ke-8 kita tambahkan keyframe dan fotonya kita perkecil kembali seperti ini. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan keyframe di setiap titik bit yang belum kita kasih keyframe tadi kawan-kawan, seperti foto yang kedua tadi. Oke, kalau sudah, kita geser lagi di bagian foto yang kedua. Di bagian titik bit pertama dan titik bit yang kedua seperti ini. Di samping titik bit yang kedua, di sebelah kirinya kita tambahkan keyframe, kemudian kita turunin fotonya, terus kita geser ke kanan seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita geser di bagian titik bit pertama, tambahkan lagi kunci keyframe tetap, kembali lagi di keyframe yang sebelah kanan, dan fotonya kita geser ke atas sampai ada garis biru di tengahnya seperti ini kawan-kawan. Oke, geser lagi di bagian tengahnya, tambahkan keyframe tetap, kemudian geser lagi di keyframe yang kanan, fotonya kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, kalau sudah, tambahkan keyframe di depannya. Keyframe yang kiri hapus, tambahkan lagi tempat yang sama, dan yang kanannya hapus. Oke, saya ulangi sekali lagi kawan-kawan. Di antara titik bit yang ketiga dan kedua, di sebelah kiri titik bit yang ketiga tambahkan keyframe, fotonya kita turunin dan kita geser ke kanan seperti ini. Oke, kalau sudah, kita geser di sebelah titik bit yang kedua, sebelah kanannya tambahkan keyframe tetap, kembali lagi di keyframe yang kanan, fotonya kita naikin ke atas sampai ada garis biru di tengah seperti ini. Kembali lagi geser ke tengah, tambahkan keyframe tetap, dan kembali lagi ke keyframe yang kanan, fotonya kita naikin. Kalau sudah, kita geser lagi di sebelah kanannya, tambahkan keyframe tetap, yang kiri hapus, dan yang tambahkan di tempat sama lagi, dan yang kanan hapus. Oke, untuk cara selanjutnya masih sama kawan. Di setiap titik bitnya sebelah kanan, sebelah kirinya tambahkan keyframe, masih sama untuk sampai di bagian titik bit yang terakhir.
Untuk ini saya akan menyekipnya terlebih dahulu karena caranya masih sama agar tidak lama-lama saya menjelaskannya di bagian ini kawan-kawan. Oke, kalau semuanya sudah kita ulangi, di setiap titik bitnya kita tambahkan keyframe samping kirinya seperti tadi untuk sampai di bagian foto yang ketiga. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi di bagian foto yang kedua kawan-kawan. Kita geser di bagian foto yang kedua, kita scroll kembali di antara titik bit pertama dan yang kedua. Di samping titik bit yang kedua di sebelah kirinya kita tambahkan keyframe kawan-kawan seperti ini, dan yang kanannya kita hapus tepat di bagian titik bit ya. Kemudian tambahkan lagi di tempat yang sama, kemudian yang sebelah kiri yang baru kita tambahkan tadi kita hapus kembali. Oke, kita geser lagi di antara titik bit berikutnya, di sebelah kirinya tambahkan lagi keyframe, kemudian keyframe yang kanan kita hapus, tambahkan lagi di tempat yang sama, dan yang kirinya kita hapus. Geser lagi di titik bit yang sebelah kanannya, tambahkan keyframe di sebelah kirinya, yang kanan hapus, tambahkan lagi di tempat yang sama, dan yang kirinya hapus. Kemudian kita geser lagi di setiap titik bitnya, pas di sebelah kirinya tambahkan keyframe, hapus keyframe yang kanan dan tambahkan lagi tempat yang sama, kemudian hapus yang kirinya. Oke, ini kita ulangi sampai di setiap titik bit yang terakhir kawan-kawan, cuma menambahkan keyframe di sebelah kirinya, yang kanannya hapus, tambahkan lagi di tempat yang sama, kemudian yang kirinya hapus. Oke, untuk ini saya akan menyekipnya terlebih dahulu karena caranya masih sama kawan-kawan. Oke, kalau keyframe-nya sudah kita tambahkan di setiap bit sampai di bagian bit yang terakhir, berarti kita sudah selesai di bagian kunci keyframe-nya. Kalau sudah, langsung aja kita geser lagi di bagian awal fotonya. Di sini kita akan menambahkan efek di bagian efek video kawan-kawan. Di sini kita akan pilih di bagian dasar, klik di bagian dasar dan pilih yang namanya kamera goyang. Kita atur dulu di awalan fotonya, tambahkan efek kamera goyang, checklist, dan kita sesuaikan untuk rentangnya. Kita cukup pakai di 5 aja, kecepatannya cukup 5 aja kawan-kawan. Kalau sudah kita checklist, kemudian untuk durasinya kita perbesar sampai di bagian titik bit yang pertama. Oke, kalau sudah, kita geser lagi di bagian foto yang kedua. Di titik bit pertama kita akan menambahkan efek lagi, masih di bagian efek video. Di sini kita akan pilih yang namanya pesta. Kemudian kita cari yang namanya plus hitam. Oke, kalau sudah, kita klik checklist dan kita pilih sesuaikan, kecepatannya 100. Oke, kalau sudah, langsung aja kita checklist, kemudian kita atur durasinya sampai di bagian titik bit yang kedua. Kemudian kalau sudah, kita salin dan kita pindahkan di bagian titik bit yang ke-5 sampai yang ke-6. Kalau sudah, kita salin lagi, simpan di bagian titik bit pertama sampai titik bit yang kedua untuk bagian foto yang ketiga. Salin lagi dan kita simpan lagi di bagian titik bit yang ke-5 dan yang ke-6. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi di bagian foto yang kedua. Kita klik di bagian titik bit yang ke-6. Oke, di sini kita akan menambahkan efek lagi kawan-kawan di bagian dasar.
Di sini kita akan masukkan efek yang namanya cermin di bagian dasar dan kita pilih cermin. Kalau sudah, langsung aja kita checklist. Untuk durasinya kita atur menjadi dari titik 5, dari titik 6 sampai titik 7 durasinya. Kita salin dan kita simpan di bagian titik 7 dan 8 seperti ini. Kita salin lagi, kita simpan di bagian, pokoknya selang-seli kawan-kawan, kita simpan di bagian selang-seli seperti ini biar hasilnya bercermin seperti itu. Kita salin lagi, kita geser lagi 1 titik bit ke depannya, salin lagi, geser sampai di bagian akhir kawan-kawan. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke awalan fotonya. Di sini kita masih akan menambahkan efek lagi, masih di bagian dasar, dan kita cari yang namanya vignette. Oke, kita cari dulu kawan-kawan. Oke, yang ini. Oke, kalau sudah, langsung saja kita checklist. Untuk durasinya kita tarik sampai di bagian akhir fotonya kawan-kawan. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali dan di sini kita akan menambahkan overlay. Kita akan menambahkan overlay kedap kedip putihnya. Tambahkan overlay. Kemudian kita cari di bagian videonya. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita zoom terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian bawah ada gabungan dan kita pilih pergelap. Kalau sudah, langsung aja kita checklist. Oh ya, di bagian di bagian tadi kita pilih intensitasnya terlebih dahulu. Untuk intensitasnya kita pilih 10 kawan-kawan. Kemudian kita klik checklist dan kita salin untuk durasinya sampai di bagian akhir videonya kawan-kawan. Oke, kalau sudah, kita klik di bagian fotonya. Di sini kita akan menambahkan penutupnya, masih di bagian video. Untuk ini penutup dan kedap kedip putihnya akan saya salin di link deskripsi nanti kawan-kawan. Kawan-kawan bisa langsung mendownloadnya aja kawan-kawan. Untuk durasinya sampai di bagian akhir videonya kawan-kawan seperti ini. Oke, saya rasa untuk editan kita kali ini sudah selesai kawan-kawan. Coba